Bab 1181. Bagaimana jika aku tak ingin menolak? Ia menjelaskan dengan serius, dan tak menyadari bahwa mobil Andre Han telah berbelok. Awalnya mereka berada di jalan besar, setelah Andre Han memarkirkan kendaraannya di pinggir sebuah jalan kecil, barulah Gita tersadar. Di mana ini? Tanya Gita sambil melongokkan kepalanya keluar jendela. Tapi baru saja kepalanya hendak keluar, Andre Han memeluk pinggangnya dan menariknya. Jangan melongok keluar jendela mobil, sangat berbahaya. Ia menarik kepala Gita, lalu perlahan jendela mobil bergerak naik. Gita menoleh dan dengan heran berkata, "Baiklah, aku takkan melongok, kenapa kau menutup jendela?" Di tengah-tengah, Gita menghentikan perkataannya, karena ia tiba-tiba menyadari kejanggalan dalam ekspresi Andre Han. Kenapa? Dengan spontan, tangan Gita menghalangi Andre Han, mencegahnya mendekatinya. Ia tiba-tiba menyadari, apakah Andre Han sengaja membelokkan mobilnya ke sini. Mobil diizinkan parkir di tempat ini, apakah ia sengaja berbelok untuk parkir di sini? Begitu menyadarinya, jantung Gita berdegup kencang, apakah ia hendak menciumnya lagi? Saat ia sedang memikirkannya, pria di hadapannya telah mencondongkan tubuh mendekatinya. Gita beringsut mundur sambil mendorong dada Andre Han dan berkata, "Apa yang akan kau lakukan? Ini masih siang, dan di luar. Meski mereka boleh parkir di sini, di luar pasti banyak orang berlalu lalang, bagaimana bisa mereka hendak?" Andre Han didorong olehnya dan tak bisa mendekat, ia tak memaksa. Ia hanya menatap bibir merah Gita dan berkata, "Tahukah kau, hanya karena satu pesan darimu, aku meninggalkan pekerjaanku di kantor dan datang kemari." Gita tertegun, tak menyangka ia akan berkata seperti ini. Dengan rasa bersalah, ia berkata, Aku hanya ingin menanyaimu, aku tak menyangka kau akan datang kemari. Juga, jika di kantor masih banyak pekerjaan, tak masalah jika kau menolakku." Semakin lama, Gita semakin merasa bersalah, dan karena itu, tenaganya saat mendorong Andre Han semakin berkurang. Andre Han memanfaatkan kesempatan ini untuk maju mendekat. "Mana mungkin aku menolak permintaan kekasihku? Meski kekasihmu yang meminta, jika kau merasa waktunya kurang tepat, kau tetap boleh menolak." Saking gugupnya, Gita berkeringat, karena Andre Han berkata sambil terus mendekatinya, ia tak lagi mendorongnya. Tiba-tiba Andre Han tergelak, "Bagaimana jika aku tak ingin menolak?" Suara tawanya sangat menghipnotis, dan langsung menembus hati Gita dan menyelubunginya. Ia tertegun, dan melihat wajah tampan di hadapannya semakin mendekat. Aroma yang familiar itu semakin mendekat, dan sebelum menciumnya, Andre Han berbisik, "Dan karena aku telah datang, aku berhak mendapat hadiah, bukan?" Lalu sebelum Gita sempat menjawab, Andre Han telah menciumnya. Selama berciuman, Gita sama sekali tak melakukan apapun, karena hari masih siang, dan mereka sedang di luar, ia sangat gugup hingga tak berani melakukan apapun, hanya membiarkan Andre Han menciumnya. Dan karena gugup, di tengah-tengah, tanpa sengaja ia mencakar leher Andre Han. Mendengar Andre Han mengerang, ia segera melepaskan tangannya. "Apakah jika melukaiku, kau baru senang? Hobi macam apa ini?" tanya Andre Han dengan ekspresi tak berdaya. "Aku tak sengaja." Setelah dicium, ekspresi Gita tampak sangat kalut dan tak berdaya. Andre Han tak dapat menahan diri dan kembali menciumnya. Entah berapa lama hal ini terjadi, Gita tak dapat mengingatnya lagi. Ia hanya tahu, Andre Han menarik tangannya ke pinggangnya, ia memeluknya, lalu Andre Han terus menciumnya. Lalu ia tak bisa mengingat apapun, saat mobil Andre Han tiba di kantor Hans Corp, barulah Gita menyadari, waktu telah berlalu cukup lama. Damn! Gita tak bisa berkata-kata dan meringkuk diam di kursinya. "Biarkan aku berada di sini, takkan ada yang menghampiriku." Tapi, Andre Han membuka pintu mobilnya. "Keluarlah." Gita meringkuk di kursinya dan tetap tak bergeming.
Ia tak ingin keluar. Melihat gadis itu masih merasa malu, Andri Han tersenyum dan membujuknya, "Cepatlah, masih banyak urusan yang harus kuselesaikan." Mendengarnya, ia dengan enggan mendongak dan bertanya, "Urusan apa?" "Pekerjaan." "Iya. Kalau begitu, naiklah sendiri. Aku akan menunggu di sini." Setelah diciumnya cukup lama di perjalanan tadi, Gita merasa ia harus menenangkan diri dan tak ingin bersamanya dulu. Lalu, ia membetulkan posisinya, berpura-pura tidur. Melihatnya, Andri Han membungkuk dan memasukkan tubuhnya ke mobil, melepas sabuk pengaman Gita, lalu menggendongnya. "Ah!" seru Gita, tangannya dengan spontan merangkul leher Andri Han, "Turunkan aku. Apakah kau tak mau keluar sendiri karena ingin digendong?" Andri Han menggendongnya lalu agak berjongkok dan memberi isyarat pada Gita untuk menutup pintu mobil. Gita serasa ingin menangis, tentu ia tak ingin Andri Han menggendongnya, ia hanya ingin menyendiri di mobil. Dan ini di kantor, mana mungkin ia ingin Andri Han menggendongnya. Setelah menutup pintu mobil, Gita menyuruh Andri Han menurunkannya. Andri Han tinggi tegap, sedangkan Gita bertubuh pendek dan mungil, maka Andri Han sama sekali tak merasa kesulitan menggendongnya. Ia bahkan sanggup menggendongnya naik tangga. Gita merasa sangat malu. Saat ini mereka masih di tempat parkir, maka tak ada orang di sekitar mereka. Tapi begitu masuk ke lift, bagaimana jika mereka bertemu orang lain? Bukankah ia akan merasa sangat canggung? Sayangnya, begitu memasuki lift, mereka bertemu Sekretaris Su dan beberapa petinggi Hans Corp yang hendak keluar. Orang-orang di lift itu menatap mereka dengan ekspresi datar, merasa tak percaya melihat CEO Han sedang menggendong seorang gadis di depan pintu lift. Ekspresinya sangat lembut, gadis itu berusaha meronta, tapi CEO Han tak ingin melepaskan dan menurunkannya. Gita tertegun. Para petinggi perusahaan itu juga tertegun. Siska Su mengangkat alisnya dan tersenyum, dan saat tatapannya bertemu tatapan Gita, ia mengedipkan mata. Kejadian ini bagaikan petir di siang bolong bagi Gita. Sebelum Andri Han menyadarinya, ia segera melepaskan diri dari gendongan Andri Han dan bersembunyi di baliknya. Andri Han tersenyum, lalu ekspresinya kembali dingin seperti biasa. "Kenapa tak juga keluar? Berapa lama kalian hendak berdiri di dalam?" Bersambung.